parlementer adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan parlemen atau kepala pemerintahan. Pemberlakuan demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung selama 9 tahun, yaitu dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik karena kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil, sehingga program-program yang dibuat pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan, serta karena terjadinya pergantian sistem kabinet dan mengakibatkan pembangunan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi karena masing-masing partai memperhatikan kepentingannya sendiri maupun golongan. Akhirnya, demokrasi parlementer berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959 dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi presidensial adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Demokrasi ini diberlakukan di Indonesia pada awal reformasi yakni tahun 1945 sampai 1949, pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966 dan pada masa reformasi 1988 hingga saat ini. Pada demokrasi ini, kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak saling membubarkan. Contoh perbedaan penerapan demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial yakni yang pertama, pemegang kekuasaan tertinggi pada sistem demokrasi parlementer adalah kepala pemerintahan dan para menteri, sedangkan pemegang kekuasaan tertinggi pada sistem demokrasi presidensial adalah presiden. Yang kedua, pada sistem demokrasi parlementer, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen, sedangkan pada demokrasi sistem presidensial, kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, pada sistem demokrasi parlementer, kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak dipisahkan secara jelas dan parlemen memiliki kekuasaan untuk mengontrol pemerintahan. Pada sistem demokrasi presidensial, kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan secara jelas dan tidak ada satu lembaga yang dapat mengontrol lembaga lainnya secara utuh.